karena beberapa waktu lalu pengalaman empirik Komnas Perlindungan membongkar kasus anak jalanan, juga ditemukan anak jalanan tubuhnya itu ada di kardus, tetapi sebagian organ tubuhnya hilang. Lalu kemudian juga kita perlu waspadai juga ada sekarang fenomena untuk jual ginjal, ya, ada juga yang cangkok hati dan sebagainya. Secara medis untuk mencek apa sih yang terjadi dalam diri Malika itu. Nah, pertama tentu ini hasilnya nanti akan diumumkan oleh pihak rumah sakit, walaupun Pak Kapolres sudah menyampaikan bahwa tidak terjadi apa-apa. Nah, bagi kami adalah untuk memastikan saja bahwa pelecehan seksual itu bukan hanya karena penetrasi, ya. Jadi pegang-pegang atau memuaskan kebutuhan biologis dari pelaku dan sebagainya itu juga termasuk kekerasan. Maka dengan kekhawatiran itu, karena di tahun 2014 itu pelaku oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dihukum 7 tahun penjara karena melakukan kejahatan seksual, ya. Walaupun ada remisi-remisi, nah ternyata di tahun 2021 itu dia melakukan tindakan-tindakan yang sama, yang terakhir terhadap Malika. Jadi tadi saya bersyukur bahwa sampai hari ini belum ada pengumuman bahwa Malika itu mengalami kekerasan seksual. Itu harapan kita, karena kekhawatiran itu selalu ada pada anak-anak yang mengalami seperti itu. Nah, tetapi kita ingin memastikan, ya, kalau memang itu tidak terjadi, itu adalah harapan kita. Tetapi saya mau meluruskan bahwa kasus kejahatan seksual itu bukan karena penetrasi, ya. Jadi pegang-pegang sesuai dengan undang-undang yang baru, tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tadi saya melihat dia ceria sekali dan ya berani mencium saya juga, karena padahal anak-anak kan mencium jenggot saya, tetapi dia ceria dan sebagainya dan cukup gembira lah yang kita temui. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi ini adalah peristiwa yang harus kita waspadai, karena tadi malam saya menerima laporan juga dari Polres Cilegon, itu anak 4 tahun itu diculik juga, dan saat ini sedang kita kerjasamakan untuk mencari anak itu dan pelakunya. Nah, karena apa kekhawatiran itu? Karena kami punya pengalaman empirik bahwa tujuan penculikan dan perdagangan anak itu ada beberapa tujuan, faktornya ekonomi tentunya, ya. Tetapi ada yang pertama, tujuan penculikan itu karena adopsi ilegal. Nah, bisa saja yang di Cilegon adopsi ilegal atau yang sebaliknya. Malika ini mengalami untuk tujuan eksploitasi ekonomi, ya. Karena dia dipekerjakan dari satu lapak ke lapak yang lain bersama gerobaknya itu. Itu artinya terjadi eksploitasi ekonomi di situ untuk tujuan itu. Ada juga kemungkinan ketakutan kita, inilah maka kita periksa hari ini, apakah ada tujuannya untuk kebutuhan seksual dari pelaku. Lalu kemudian ada tujuan juga yang kita khawatirkan, jangan-jangan sampai nanti ini masuk dalam sindikat perdagangan manusia, termasuk penculikan untuk tujuan perdagangan organ tubuh. Karena itu dimungkinkan, karena beberapa waktu lalu pengalaman empirik Komnas Perlindungan membongkar kasus anak jalanan, juga ditemukan anak jalanan tubuhnya itu ada di kardus, tetapi sebagian organ tubuhnya hilang. Lalu kemudian juga kita perlu waspadai juga ada sekarang fenomena untuk jual ginjal, ya. Ada juga yang cangkok hati dan sebagainya. Nah, apakah kemungkinan itu terjadi? Itu artinya kalau kita waspadai, maka pelakunya adalah bukan orang yang tidak tahu medis, tetapi yang tahu, ya. Tetapi eksekutornya yang mencari anak-anak sebagai sasaran itu adalah ya seperti apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, bisa saja dia sebagai pekerja dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Tetapi beruntung kita hari ini sedang terus kita dalami apakah korban ini mengalami kekerasan seksual untuk tujuan pemuas kebutuhan seksual pelaku. Karena apa? Karena peristiwa tahun 2014 dia pernah dihukum karena melakukan kejahatan seksual. Haris, kalau Komnas LPA sendiri apa yang dilakukan untuk penanganan selanjutnya setelah ini buat Malika? Iya, kami sudah berjanji bersama dengan Polres Jakarta Pusat untuk terapi psikososial terhadap anak. Ini ada ahlinya, ya, Ibu Ima. Bagaimana kita akan menterapi itu supaya dia bisa pulih kembali dengan baik dari assessment itu, dan kemudian terapi akan ketahuan bahwa dia mengalami apa dan apa. Mungkin pengakuan sekarang itu belum ada, gitu kan.
tetapi dia mungkin tidak mengerti apa kalau dipegang-pegang itu apakah kekerasan seksual atau tidak, kan gitu. Dari asesmen itu nanti dengan psikolog, ya kami juga punya psikolog klinis juga untuk bisa memantau itu atau menselidiki itu. Jadi upayanya selain penegakan hukum ya Mas, tetapi juga adalah memberikan dampingan psikososial. Kalau menurut cerita orang tua Malika gimana Pak? Sudah membaik dengan setiap kali ada progres? Iya, tadi malam tadi saya tanya karena kebetulan ibu dengan bibinya juga mendampingi selama 2 malam ini, apakah ada teriak-teriak, apakah ada mimpi buruk dan sebagainya. Cuma dia tidurnya jam 2 malam. Itu artinya juga perlu sebagai pertimbangan untuk kita periksa. Kenapa anak seusia itu baru bisa tidur jam 2 gitu. Walaupun dia tentu oleh ahli psikolog itu biasanya teriak, ya, kemudian menangis dan sebagainya. Tapi itu dia terjadi, tetapi sulit tidur. Pendampingan untuk korban penculikan Tergantung korban. Kalau nanti asesmennya itu bisa saja 3 bulan, tidak ada batasan gitu, karena pasti dia mengalami trauma yang begitu menakutkan, karena dia dipindahkan dari pindah ke pindah, walaupun menurut si korban tadi bahwa ada kontrakan juga yang disiapkan, dia tinggal di salah satu kontrakan, tetapi biasanya mereka setiap hari bawa gerobak itu mencari barang-barang kotor. Nah, itu yang kita akan kerjasamakan dengan Polres Jakarta Pusat, karena dia pernah residivis melakukan tindakan yang sama, katakanlah melecehkan, pencabulan dan sebagainya, maka Undang-Undang 17 tahun 2016 bisa dikenakan kepada pelaku ini dengan hukuman pidana pokok itu 20 tahun penjara, ya, karena dia masuk dalam kategori residivis. Ya. Jadi saya kira itu penegakan hukumnya. Tapi yang terpenting adalah memulihkan kejiwaan, fisik, psikologis dari anak itu. Tetapi kalau memang ini adalah satu bukti yang cukup nantinya bahwa dia melakukan tindakan pelecehan seksual yang sama walaupun dia tidak bentuknya penetrasi seperti apa yang dilakukan di Polres Jakarta di wilayah utara yang dihukum dia 7 tahun, saya kira ini sudah masuk kategori yang bisa diancam 20 tahun penjara. penculikan sendiri atau wanita setelah pandemi orang? Iya, jadi ini cukup menakutkan bagi Komnas Perlindungan Anak, ya. Di tahun 2021 itu kita menerima hanya 11 kasus penculikan anak untuk tujuan perdagangan manusia untuk kegiatan seksual, eksploitasi ekonomi. Tetapi sampai akhir 2022 Desember itu kita sudah menerima 21 kasus. Itu berarti ada sekitar lebih dari 50% meningkatnya, ya. Hanya 8 yang terungkap. 8 itu 4 adalah untuk tujuan eksploitasi ekonomi, yang kedua adalah 4 itu untuk tujuan 2 untuk tujuan adopsi, yang 2 lagi adalah untuk eksploitasi seksual. Jadi ada 8 yang terungkap, ya, yang terungkap. Di 2022 akhir itu 21 kasus, ya. Tapi baru terungkap itu ada 8, 2 itu untuk adopsi, 2 untuk eksploitasi ekonomi, yang selebihnya adalah untuk eksploitasi bentuk lain. Enggak. Itu hanya laporan di Komnas, ya. Jadi belum ini data nasional, enggak. Jadi itu yang terlaporkan di Komnas. Kenapa banyak yang belum terungkap Pak? Ini kan juga sampai sebulan Pak baru ketahuan kalau ketangkap polisi itu, tantangannya bisa seperti apa? Ya, tantangannya ya itu tadi, soal bagaimana kita punya political will untuk mengamankan anak-anak seperti ini, kan itu. Artinya ini kasusnya kan bukan hanya di Komnas Perlindungan Anak dilaporkan, ada di beberapa polres, kan, di seluruh Indonesia. Saya kira angkanya tidak seperti apa angka yang dilaporkan ke Komnas, tetapi lebih dari itu. Jadi mengapa, pertanyaannya, kok ini terus meningkat? Ya itu tadi, selain sulit diungkap, ya, dan sumber-sumber informasi juga seringkali tidak cukup, ya. Seperti kemarin itu kan hampir gagal, kan, untuk kasusnya Malika karena informasinya sangat sedikit. Tetapi karena kerja keras, kerjasama Komnas Perlindungan Anak dengan Polres Jakarta Pusat, itu informasi-informasi yang ada pada kita berikan, dan itu akhirnya kita mintakan lokalisir saja bahwa itu terjadi dari lapak ke lapak, biasanya seperti itu. Dan ini pengalaman empirik kita membongkar kasus di Sukabumi juga, dengan latar belakang juga pemulung. Itu lebih dari 5 bulan malah, ya, baru terungkap dan seperti ini, karena
sedikitnya informasi. Itu yang kita harapkan, bahwa kasus-kasus seperti ini harus diinformasikan kepada pihak kepolisian. Yang paling banyak di wilayah mana Pak? Ya, sampai hari ini yang terlaporkan di Komnas itu adalah wilayah Jabodetabek ya. Walaupun ada Cianjur, ada Sukabumi. Tetapi saya kira data nasional nanti kita akan lihat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pasti punya data itu kan. Oh iya, tadi kita sudah sampaikan selain kerjasama dengan Polres Jakarta Pusat untuk terapi psikososialnya termasuk healing dan sebagainya, termasuk ada kerjasama dengan rumah sakit Polri ini, karena rumah sakit ini nggak yang memeriksa melakukan asesmen ya terhadap Malika. Ya, pendekatannya nanti lihat asesmennya apa kebutuhannya. Bisa saja terapinya lewat jalan-jalan pergi ke kebun binatang, di tempat klinis dan sebagainya, itu tergantung kebutuhan dari korban. Masih dalam proses, tapi paling sedikit sudah terinformasi bahwa anak ini dieksploitasi secara ekonomi, dipekerjakan untuk memungut barang bekas dari lapak ke lapak yang lain. 3 hari ke lapak sana, 3 hari, ada itu, tetapi belum pasti bahwa itu motifnya. Itu yang perlu di assessment ya. Pedofilia itu kan biasanya dilakukan oleh laki-laki ke laki-laki ya, karena kebutuhan biologis dan sebagainya. Kategori itu belum kita temukan dan asesmen dari rumah sakit belum juga memastikan. Pak, ini kan terancamnya kan 15 tahun apa? 20 tahun kalau Komnas Perlindungan Anak, karena Undang-Undang 17 tahun 2016, dan kemudian si pelaku itu sudah residivis dan pernah melakukan tindakan yang sama.